Gubernur Jakarta. Bisa, why not? Oh iya. Bisa, yakin. Walaupun saya nggak ada basic di politik gitu. Tiap anak Indonesia itu berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sangat bersyukur bisa bayar hutang, bisa dapat $1 juta di usia 26 tahun, bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang keringatnya sendiri. Dengan keringat dan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, kita bertemu lagi di kompilasi Benang Merah Bang Yos. Kali ini kita akan melihat lagi beberapa obrolan menarik Bang Yos dengan para wanita cantik dan inspiratif Indonesia. Mulai dari aktris, entrepreneur hingga motivator. Banyak obrolan menarik yang membuat Bang Yos kagum pada aksi wanita-wanita ini. Langsung saja kita mulai dari obrolan menarik Bang Yos dengan Memes Prameswari yang saat itu disarankan Bang Yos untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Coba kamu nyinden beberapa bait aja gitu, yang Jawa coba. Aku pengen dengar. Lagunya apa yang? Kayaknya saya pernah nyanyiin ini di sini waktu itu. Gimana? Ceritane wayang Jawi eng praja lengko diraja. Kurang lebih guys. Seperti itu. Angel loh. Aku kan tadi ngomong sengkokannya itu angel, tapi ya memang orang udah bakat kan dia. Dia pinter nyanyi, model, presenter, artis, wis dipek kabeh. Amin. Yang lain gak kumanan gitu kan. Dan yang saya kagum lagi Memes ini ya, para penonton khususnya milenial, dia bukan sukses di profesi-profesi tadi, dia juga sukses di pendidikan. Ya kan? Kamu pernah dapat 2 gelar bersama-sama, ya. Yang satu dalam negeri di Trisakti kamu kuliah ya. Di Trisakti. Itu apa? Universitas Manajemen. Manajemen. Betul. Terus kamu di London atau di mana di Inggrisnya? Di Inggrisnya juga Business and Management. Nah, kamu bagian apa di sana? Bachelor of Art. Bachelor of Arts in Business dalam and Management. Dalam 1 tahun begitu. Bagaimana kamu bisa dapat gitu? Maksud saya ini karirnya harus jalan, pendidikan jalan. Bagi waktunya gimana sih kamu? Seperti yang tadi saya jelaskan, setiap orang tuh punya waktu yang sama. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, semuanya sama. Tapi gimana caranya kita tahu manajemenin waktu dan prioritas kita yang mana didahulukan. Nah, karena kemarin aku tuh kuliah S1, menurut aku pendidikan itu yang utama. Jadi memang itu yang aku prioritaskan. Gimana caranya waktunya kuliah, kalau jam kuliah udah selesai, saya bisa syuting. Syuting? Betul. Syuting sinden di Opera tidurmu Java. Kapan? Bingung juga, tapi tidur kalau tanya. Bisa aja, karena tidur bisa di mobil. Betul. Waktu syuting nunggu juga saya kira kayak itu ya. Iya. Itu kayak Napoleon gitu kan. Dia perang terus gitu. Jadi kalau tidur di atas kuda dia tidur. Oh iya? Iya. Gak enak jadi juga maksud di atas saya kuda hidup tidur. Karier itu memang kalau apa namanya ya, kita harus berkorban lah pasti kan. Ini kan Pasti berkorban. harus ada yang dikorbankan. Akhirnya kamu berhasil di karirmu, di pendidikanmu gitu kan. Iya. Nah, setelah itu ya, aku kan berpikir-pikir ya, kenapa ya sudah di sini sekolah gitu kan, sekolah sudah, bahkan kamu sekarang nyari S2 kan? Bukan nyari, saya hampir selesai. Hampir Bang. selesai? Iya. Di Trisakti juga? Di Trisakti lagi ambil Magister Manajemen. Awalnya kemarin saya udah keterima kuliah di Jerman, akan tetapi nggak jadi saya ambil karena pandemi. Dan kemudian alhamdulillah dapat rezekinya di sini, ada rezeki kerjaan di sini. Beasiswa itu? Di one man show. Waktu itu nggak beasiswa sih, emang udah nabung aja buat berangkat kuliah di sana gitu waktu itu.
Kalau yang S1-nya half scholarship untuk berangkat ke UK. Karena itu aku ingin sekali ya, sebenarnya yang dari benakmu atau konsepmu itu nanti gimana setelah S2 katakan gitu kan. Adakah kehendakmu misalnya aku tak jadi PNS gitu, daftar PNS. Atau bagaimana, untuk apa ilmumu itu nanti, coba? Kalau aku tuh selalu percaya pendidikan itu seperti investasi ke diri aku sendiri. Kan kita kuliah ya pengennya apa yang dipelajarin di kampus itu diaplikasikan ke kehidupan kita atau ke perusahaan. Tapi gak semua orang tuh punya tujuan hidup yang seperti itu, lurus banget gitu. Kalau aku tipe orangnya bisa nyabang gitu tujuan hidupnya. Jadi aku emang suka belajar juga di dunia pendidikan karena aku pengen jadi pengusaha. Itu kenapa aku ambil business and management. Dan kamu sudah sudah berbisnis kan kalau nggak salah? Masih mengawali, iya, untuk usaha garmennya. Di fashion? Untuk shirts dan sweater. Namanya Postings, Bapak. Luar Jadi biasa, ya. Postings itu masuknya positive things. Jadi ini adalah garment atau t-shirts yang isinya quotes positif, yang dimana aku pengen memotivasi teman-teman untuk selalu berbuat baik setiap harinya dan juga lebih bijak menggunakan sosial media. Dan bisnismu itu katakan berjalan dengan baik so far gitu? Karena sekarang lagi break. Oh, karena aku ambil pandemi. break dulu karena sekarang alhamdulillah pekerjaan di dunia konsentrasi entertainnya. di S2-nya ini mungkin ya? Iya, karena karena sekarang selesai, ada ya? prioritas baru lagi yaitu kuliah dan sambil untuk syuting-syutingnya juga lagi jalan. Jadi itu aku break dulu karena aku takutnya kalau aku nggak terlalu fokus di situ juga jadi berantakan. Jadi aku hold dulu untuk produksi shirtnya. Mes, saya itu kan orang yang sudah tua lah gitu ya, katakan gitu kan, yang saya sudah mengalami berbagai perjalanan gitu kan. Boleh nggak aku nyaranin kamu? Boleh sekali. Nah, gini. Jadi saya lihat ya kamu nyanyi, model, presenter, ini sukses ya. Amin. Lalu kuliahmu juga, sebentar lagi kamu S2. Alangkah baiknya, dan saya meyakini kalau kamu jadi PNS misalnya di DKI gitu kan, kamu pasti sukses. Ya PNS, habis itu terus perjalanan menjadi wali kota, jadi sekda, terus jadi gubernur Jakarta. Bisa, why not? Oh iya. Bisa, yakin. Walaupun saya nggak ada basic di politik gitu. Ya itu kan mudah belajar lah politik itu. Secara akan nggak usah berpolitik ya bisa juga jadi kok. Ya, contohnya wakil saya dulu Pak Fauzi Bowo kan, dia nggak berpolitik juga, sekda, terus jadi wakil saya sebentar, habis itu terus ganti saya kan dia. Nah, saya yakin sekali kok penduduk Jakarta itu belum lihat memes, waduh, kan gitu kan. Kenapa? Dari dulu kita nggak pernah punya gubernur wanita ya, apalagi wayune pol-polan, wes langsung dipilih, jerat, gitu kan. Nah, kan kamu bilang amin aja gitu. Amin, insya Allah, masya Allah. Iya, amin, gitu. Ya yang terbaik ya Pak ya. Kita doakan aja nanti ke depannya gimana. Kalau Memes Prameswari membuat Bang Yos takjub dengan suara merdu dan kepintarannya, lain lagi dengan wanita yang satu ini. Jiwa sosialnya yang tinggi berhasil menarik banyak warganet untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialnya. Tidak tanggung-tanggung, lewat kampanyenya di media sosial, Wanda Ponika bersama warganet berhasil mewujudkan berbagai kebaikan di berbagai pelosok Indonesia. Kan saya tuh awalnya gemes Bang. Kenapa sih orang itu kalau di Instagram itu banyak yang nyari giveaway, banyak yang minta-minta, ngemis-ngemis dibantu. Saya pengen membuktikan ada kok orang-orang baik. Saya bilang saya mau bangun sekolah nih, biayanya 300 something. Saya masukin 100 juta dulu ya, sisanya kita patungan mulai dari 1.000 rupiah. Dan ternyata terkumpul? Dalam waktu 1 minggu terkumpul melebihi target. Jadi akhirnya saya lanjutin untuk sekolah kedua. Yang mengharukan itu yang nyumbang 1.000-2.000 juga ada. Artinya sebenarnya netizen itu kalau diajak berbuat baik, mereka berbuat baik gitu. Yes. Jadi ini ya, Wanda ya begini ya. Ini kita bicara lebih makro lagi ya. Iya. Jadi Indonesia ini penduduknya nih, itu nomor 4 terbesar di dunia. Iya. Ya, Cina, India, Amerika, Indonesia. Saya meyakini dari pengalaman saya ya bahwa
masyarakat atau rakyat yang begitu banyak ini kalau tidak terdidik maka dia jadi beban. Ya, betul. Lalu kekayaan alam yang kita miliki yang berlimpah dan bermacam-macam itu, maka justru orang lain yang akan menguasainya. Itu sudah pasti. Nah karena itu kesimpulannya apa? Jadi orang yang banyak ini harus terdidik. Kalau dia terdidik maka dia tidak jadi beban, tapi sebaliknya bisa meng-hire orang lain. Nah kan gitu kan. Nah itulah sebabnya pengalaman ini saya bawa waktu saya gubernur. Gitu. Saya anak seorang guru di desa ya, saudara saya banyak pintar semua, ingin pintar semua, kamusnya juga susah nyarinya itu. Ya kan itu kan. Nah jadi kemudian saya tidak mau melihat lagi masa depan yang sekarang ini kayak waktu kecil gitu kan. Oleh karena itu waktu saya gubernur, mungkin saya bisa klaim ya, gubernur atau kepala daerah yang membiayai pendidikan terbesar 20% dari APBD saya ambil untuk pendidikan. Nah, kalau nggak salah sekarang secara nasional sudah seperti itu. Jadi saya amat setuju ya, saya ngomong begini karena kenapa kok Wanda kok begitu peduli dengan pendidikan. Saya rasa cara berpikirmu juga seperti itu kan. Ya. Itu kan. Karena gini Pak, menurut saya setiap anak Indonesia itu berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Dan kita sebagai orang tua yang udah sanggup menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang terbaik, punya kewajiban untuk membantu anak-anak yang nggak mampu gitu. Karena saya tuh percaya banget, kayaknya ini ajaran Muslim Bang, bahwa di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Jadi kalau contohnya kita bisa sekolahin anak kita bagus, ada juga rezeki anak-anak yang nggak beruntung di sana yang harus kita salurkan. Begitu sosial ya kamu itu ya. Mungkin ada cerita sebelumnya ya yang telah memotivasi kamu agar nanti kalau saya akan ada nggak kejadian kecil kamu yang mendorong ke arah itu? Suami saya pernah terkena kanker stadium 3 dan hari itu saya ngerasa banget ketika musibah itu datang, sekejap dia akan datang. Dan untuk orang-orang yang kebetulan masih mampu berobat aja, mengalami keluarga yang kena kanker itu kayaknya luar biasa beratnya. Di sana saya mulai berpikir saya mesti bantu orang. Jadi di awal-awal tuh saya sebenarnya lebih banyak bantu orang sakit karena saya pernah merasakan punya keluarga yang sakit kritis. Jadi membantu anak-anak yang kelainan jantung, membantu yayasan kanker. Tapi saya nggak pernah nyentuh pendidikan karena menurut saya udah deh yang penting sehat dulu. Sampai saya ketemu benar-benar dengan anak-anak yang TT itu, ada satu anak yang luar biasa maju baca puisi, Bang. Puisinya satir dan dalam banget. Saya bilang, ini anak di pelosok bisa bikin puisi sesatir itu tentang kehidupan mereka. Dia bikin sendiri? Puisinya dibikin sendiri. Isinya apa? Satir lah, nasib kehidupannya dia yang sangat satir. Terus anak-anak di sana itu sangat gembira. Dan saya percaya kita bisa menemukan potensi di antara anak-anak itu. Makanya kita bangun PAUD, kita bangun SD. Yayasan Happy Hearts itu setahun membangun sekitar 40 sekolah. Pasti ya ada rasa kepuasan dirimu ya pada saat kamu berhasil membantu orang dan orang itu bisa keluar dari kesulitannya itu ya pasti ya. Iya, sebenarnya membantu orang itu ada unsur egoisnya Bang. Karena itu sebenarnya tidak hanya menyenangkan orang yang kita bantu, tapi itu juga menyenangkan diri kita sendiri. Memberi kepuasan sendiri dan itu membuat ketagihan. Siapa lagi yang bisa kita bantu gitu. Menjadi ketagihan. Ketagihan. Karena itu kepuasan. Iya. Yes. Nah, kalau wanita yang berikut ini dikenal dengan julukan wanita $1 juta. Bukan hanya sukses dengan segala bisnis yang ia jalankan, wanita ini juga sukses memberikan semangat dan motivasi bagi para generasi muda lewat unggahan-unggahannya di media sosial. Langsung saja kita lihat obrolan Bang Yos dengan Mary Riana. Jadi financial planner sudah sukses, tiba-tiba ingin menjadi motivator, apa coba ceritakan lagi, apa yang... Iya. Oke, jadi berlanjut ya ceritanya. Bang Yos banyak tahu nih, terima kasih sudah tahu banyak. Karena kurang intelijen kan. Jadi. Oh iya, badan intelijen. Jadi betul, sangat bersyukur bisa bayar hutang, bisa dapat $1 juta di usia 26 tahun, bisa mewujudkan mimpi-mimpi dengan keringatnya sendiri. Dengan keringat dan air mata. Tapi justru disitulah satu hal yang
unik ya. Kalau dulu Bang Yos, saya tuh masih muda, pengen banget rasanya jadi orang sukses, pengen banget rasanya punya banyak uang, pengen banget rasanya kalau saya ke restoran tuh kalau mau pesan makanan nggak usah ngeliat harga gitu. Dan hidup memberikan saya itu semua di saat usia saya masih muda, bisa naik first class pesawat, dihormati orang, waktu itu dapat banyak penghargaan dari menteri-menteri di Singapura. Jadi semua yang saya bayangkan, impikan, hidup berikan gitu di usia muda. Nah cuma di situ saya ngerasa bahwa sebenarnya kebahagiaan dan makna hidup sesungguhnya tuh sungguh-sungguh bukan hanya sekedar makan, tidur, belanja, shopping, jalan-jalan gitu. Dan disitulah saya sungguh-sungguh mencoba mencari tahu. Ketika saya bangun tidur, saya masih bernafas, masih hidup. Berarti kan sebenarnya ada satu hal yang Tuhan masih mau saya kerjakan gitu di hidup ini. What is my purpose? Apa sih tujuan saya tuh apa gitu? Kenapa saya masih ada di sini gitu? Dan di situ akhirnya saya mulai mencari tahu apa itu passion saya, apa itu bakat saya, apa itu talenta saya, apa itu purpose hidup, purpose driven life. Nah dan singkat cerita lewat mungkin perjalanan 2-3 tahun soul searching itulah akhirnya saya menemukan my purpose driven life, tujuan dan misi saya, dan itulah yang membuat saya memberanikan diri untuk kembali ke Indonesia, bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi untuk bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Ya karena bagi saya ya hidup itu harus bermakna. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, cara terbaik untuk saya berterima kasih kepada Dia ya dengan mengembangkannya dan membagikannya. Ya. Gitu. Memotivasi orang lain juga supaya juga sukses gitu. Salah satunya membagikan kisah saya, pengalaman, kepahitan dan kegagalan saya yang ternyata itu bisa menjadi kekuatan dan juga pelajaran bagi siapapun juga yang mungkin sedang mengalaminya. Gitu. Jadi itu sih satu alasan terkuat, mimpi terbesar yang akhirnya membuat saya kembali ke Indonesia, memulai sesuatu yang baru. Berbeda industri, berbeda negara, dan menjual bisnis yang sudah saya bangun dengan air mata dan kerja keras, fully exited ya, dan back for good ke Indonesia gitu. Itu dia obrolan Bang Yos dengan para wanita cantik, sukses dan inspiratif. Nantikan bintang tamu lainnya di Benang Merah Bang Yos dengan cerita lain yang tidak kalah menarik pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.